Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Kelompok 140 Universitas Tidar yang beranggotakan Asyifa Gina Fadilah dari Pendidikan Bahasa Inggris, Budi Aryani dari Pendidikan Bahasa Inggris, Hana Fatimah dari Pendidikan IPA, Rafida Fatmadinda Salihah dari Pendidikan Matematika, dan Deza Damayanti dari Aquaculture. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait artikel yang telah kami susun yang berjudul Program Pembelajaran Efektif untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Desa Jambewangi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mensejahterakan kehidupannya di masa mendatang. Adanya berbagai program pendidikan di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan pola pikir masyarakat. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan jumlah penduduk yang cukup banyak, akan menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam pembangunan dan kemajuan negara. Menurut Sodik 2020, jika dilihat dari segi pendidikan di Indonesia, ada beberapa pokok permasalahan dalam masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran akan persatuan, lemahnya penafsiran terhadap kewenangan daerah, kurang maksimalkan sifat produktif dan kreatif dalam diri, serta kurangnya kesadaran hukum dan kesadaran moral. Dari segi kurang maksimalkan keproduktifan dan kekreatifan dalam diri inilah yang menghambat perkembangan motivasi belajar siswa, terlebih ketika masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya program yang efisien untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan minat belajar anak pada masa pasca pandemi ini, dengan harapan supaya sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil, dapat merasakan kemajuan perkembangan globalisasi pendidikan. Dan target lokasinya adalah Desa Jambewangi. Desa Jambewangi merupakan salah satu wilayah di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Meneruskan pendidikan dan menguasai pemahaman dalam mata pelajaran tentunya menjadi fokus penting dalam kemajuan pendidikan di Desa Jambewangi. Namun, pengaruh dari beberapa faktor baik internal maupun eksternal sedikit banyak menghambat anak-anak desa dalam proses belajar mereka, seperti keterbatasan akses, kesulitan memahami materi, kurangnya fasilitas belajar seperti media cetak maupun elektronik, keterbatasan tenaga pendidik, serta kesulitan memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok KKN 140 Universitas Tidar mengadakan program kerja bernama Program Pembelajaran Efektif. Dalam pembelajaran ini, kelompok KKN 140 Universitas Tidar melibatkan semua anggota kelompok yang berjumlah 9 orang dari berbagai latar belakang disiplin ilmu atau program studi. Sebagai beban ajar, mata pelajaran yang dilibatkan dalam pembelajaran adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Jawa. Tujuan dari program pembelajaran efektif ini ialah menumbuhkan semangat dan motivasi belajar pada anak usia sekolah di Desa Jambewangi. Untuk yang selanjutnya yaitu metode. Program kerja pembelajaran efektif dilaksanakan di Rumah Kepala Dosen Pesantren Desa Jambewangi. Untuk rutinitas kegiatan pembelajaran diadakan 3 kali dalam setiap minggunya, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul setengah 2 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk rutinitas kegiatan ini dimaksudkan agar anak-anak memiliki motivasi terhadap pembelajaran yang telah didukung oleh orang tua dan masyarakat setempat. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran berasal dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar karena minimnya anak-anak pada sekolah menengah pertama dan atas. Teknik penyampaian materi pembelajaran dilakukan berbeda setiap kelompoknya. Untuk pembelajaran kelompok yaitu usia belajar kategori 1 terdiri dari TKA sampai dan TKB, usia belajar kategori 2 yaitu kelas 1 hingga kelas 3 SD, dan usia belajar kategori 3 yaitu kelas 4 sampai dengan 6 SD. Untuk metode yang dilaksanakan dalam pembelajaran efektif ini yaitu metode ceramah dan metode edutainment. Untuk metode yang digunakan dalam ceramah yaitu meliputi pemberian penjelasan mengenai cara berhitung yaitu matematika, mempelajari kosakata bahasa Inggris, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan dari sekolah. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode edutainment, berasal dari dua kata yaitu education yang artinya pendidikan dan entertainment yang artinya hiburan. Sehingga metode edutainment ini merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran yang berlangsung menyenangkan. Metode ini diterapkan pada kategori 1 dan 2, dan metode ini dapat mengajarkan pada anak-anak mengenai pembelajaran yang menyenangkan dengan kegiatan seperti menggambar, mewarnai, dan melipat dengan origami, sehingga anak-anak tidak bosan hanya untuk belajar saja. Baik, selanjutnya dari kelompok kami akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari program kerja KKN kami yaitu pembelajaran efektif. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dusun pesantren berjalan dengan baik dan menghasilkan peningkatan pengetahuan yang dimiliki anak-anak. Kemudian, kondisi sebelumnya yaitu anak-anak dusun pesantren memiliki tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang kurang. Kemudian yang kedua, mengalami kesulitan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa mereka yang ada di desa, yaitu dengan bahasa krama. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran warga masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan. Nah, kemudian yang keempat yaitu kurangnya sumber daya manusia dan tempat belajar yang memadai di dusun pesantren.
Yang selanjutnya yaitu dampak program pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif yang merupakan salah satu program kerja mahasiswa KKN ini mengembangkan budaya belajar dan menciptakan lingkungan yang lebih ideal untuk mendorong proses belajar bagi anak. Dari hasil evaluasi akhir, didapatkan ada beberapa dampak positif dari kegiatan KKN ini, antara lain yang pertama, meningkatnya antusias anak dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan partisipasi anak yang cukup banyak dan dari berbagai jenjang atau tingkat kelas, seperti TK, SD, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatnya pengetahuan berhitung yang dimiliki anak. Sebelum diadakannya kegiatan pembelajaran, anak-anak masih minim dalam melakukan perhitungan dengan cepat. Namun setelah adanya kegiatan pembelajaran, anak lebih dapat paham dan menemukan cara efektif untuk menghitung dengan benar dan cepat. Yang selanjutnya yaitu frekuensi waktu belajar anak yang meningkat. Waktu belajar anak biasanya hanya ketika mereka di sekolah. Namun dengan adanya kegiatan pembelajaran KKN ini, meningkatkan antusias anak untuk belajar lebih lama yang dilakukan setelah pulang sekolah. Dengan mereview kembali materi pembelajaran di sekolah, mengerjakan PR ataupun memahami lebih dalam pelajaran yang mereka kurang kuasai. Dan yang terakhir yaitu menambah kepercayaan diri pada anak. Dengan program pembelajaran efektif ini, anak-anak lebih berani dalam menyampaikan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Rasa ingin tahu mereka juga tersampaikan dengan baik dengan adanya interaksi yang lebih memadai baik dengan teman ataupun mahasiswa KKN yang akan memotivasi mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Pendidikan yang ada di dusun pesantren pada desa Jambewangi menurut hasil evaluasi yaitu masih dikatakan tertinggal dibanding dengan desa di Kabupaten Magelang lainnya. Selain itu, banyak anak yang mengalami kesulitan pemahaman bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena masih minimnya penggunaan bahasa Indonesia dalam desa tersebut, sehingga banyak anak-anak yang lebih condong menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa Jawa. Sehingga dalam pemahaman bahasa Indonesia, mereka masih mengalami kesulitan. Dari hasil evaluasi akhir didapatkan bahwa dampak dari kegiatan program kerja KKN mengenai pendidikan efektif yaitu yang pertama, meningkatkannya antusias anak dalam kegiatan pembelajaran dengan partisipasi anak cukup banyak dan berbagai jenjang atau tingkat kelas sekolahnya. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan pengetahuan berita yang dimiliki anak dengan cara pemberian cara-cara efektif dan mudah untuk anak-anak agar mudah dipahami. Untuk yang ketiga, yaitu frekuensi waktu belajar anak lebih meningkat, karena biasanya anak-anak hanya belajar di sekolah, namun setelah pulang sekolah pun anak bisa belajar lebih lama lagi dan interaksi dengan teman dan memotivasi mereka. Untuk yang terakhir yaitu menambah kepercayaan diri anak, yaitu anak lebih berani dalam menyampaikan pendapat atau pengajuan pertanyaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.